Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutsakir dengan NIM 18 17 20 10 79 dari kelas 6 Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hak kepemilikan guna untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Hak kepemilikan adalah hak untuk menggunakan, mengubah bentuk dan isi hak kepemilikan, dan memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak serta untuk mengakses kesejahteraan. Kepemilikan yang dimaksud berupa kepemilikan fisik maupun non-fisik. Kepemilikan fisik seperti tanah, objek konsumen, dan peralatan modal. Sedangkan kepemilikan non-fisik seperti sebuah ide maupun yang lainnya. Tetapi untuk hak kepemilikan, teori ekonomi lebih menekankan pada tenaga kerja dan produksi. Hak kepemilikan dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki dua pandangan yang ekstrim. Untuk ekonomi kapitalis melihat bahwa hak kepemilikan harus dijaga dan dirawat oleh hak kepemilikan individu. Sedangkan untuk ekonomi sosialis meyakini bahwa hak kepemilikan harus dijaga dan dirawat oleh kepemilikan negara. Tetapi yang menjadi masalah adalah hak kepemilikan bukanlah terkait pemilihan dua pandangan tersebut, melainkan terkait bagaimana hak kepemilikan itu diregulasi dan ditegakkan sehingga membantu proses pembangunan ekonomi. Adapun karakteristik hak kepemilikan menurut Tittern, terdapat 4 karakteristik penting dari hak kepemilikan, yaitu poin yang pertama adalah universalitas. Universalitas adalah seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Poin yang kedua adalah eksklusivitas. Eksklusivitas adalah seluruh keuntungan dan biaya diperas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik, entah itu secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan. Poin yang ketiga adalah transferabilitas. Transferabilitas adalah seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik kepada pemilik yang lain lewat pertukaran sukarela. Poin yang terakhir adalah enforceabilitas. Enforceabilitas adalah hak kepemilikan seharusnya dijamin dari praktik keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Bagian yang selanjutnya adalah teori hak kepemilikan. Teori hak kepemilikan menurut Swallow atau Bromley, hak kepemilikan terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama itu adalah rezim kepemilikan individu atau pribadi. Rezim kepemilikan individu atau pribadi adalah hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu itu sendiri sebagai pemiliknya, yang mana individu tersebut berhak menguasai aset spesifik yang diinginkan dan berhak memperoleh keuntungan. Tipe yang kedua adalah rezim kepemilikan bersama. Rezim kepemilikan bersama adalah hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan bersama oleh komunitas. Yang ketiga adalah rezim kepemilikan negara. Rezim kepemilikan negara adalah hak kepemilikan dan aturan-aturan ditetapkan oleh negara yang mana aset spesifik hanya untuk milik negara. Poin yang terakhir adalah rezim akses terbuka. Rezim akses terbuka adalah hak kepemilikan dan aturan-aturan tidak ditetapkan oleh siapapun. Bab yang selanjutnya adalah hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi terdapat 3 kelompok besar rezim sistem ekonomi, yaitu yang pertama adalah rezim sistem ekonomi kapitalis. Rezim sistem ekonomi kapitalis adalah seluruh kepemilikan dimiliki oleh atau swasta. Hak kepemilikan privat dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien, karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk memperoleh intensif ekonomi atas setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua adalah rezim sistem ekonomi sosialis. Rezim sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi sosialis yang mengandalkan hak kepemilikan ada di tangan negara. Negara berhak untuk memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia, sehingga pemerataan ekonomi akan menjadi lebih terwujud. Pembagian kelompok yang terakhir adalah rezim sistem ekonomi campuran.
Pada sistem rezim ini menggabungkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Negara diberi ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang strategis yang diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Sekian materi hak kepemilikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.